Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Sofia dengan NIM 12150122247 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Baiklah, di sini pada video kali ini saya akan membahas mengenai makalah saya yang berjudul Cyberbullying dan Twitter. Yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi mungkin berdampak baik bagi kebanyakan orang, namun ada pula yang mendapatkan dampak buruk dari perkembangan teknologi informasi di era digital ini. Misalnya seperti aksi cyberbullying yang kerap memberikan dampak buruk bukan hanya kepada korban, tapi juga kepada pelaku dan mereka yang menyaksikannya. Twitter menjadi salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak sekarang ini, terutama pada kalangan anak muda, yang membuat media sosial ini juga tak lepas dari aksi cyberbullying. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama adalah pengertian cyberbullying. Poin yang kedua yaitu bentuk konten cyberbullying. Poin yang ketiga, dampak dari cyberbullying. Dan poin yang terakhir adalah hubungan antara cyberbullying dan media sosial Twitter. Masuk kepada poin yang pertama. Yang pertama adalah pengertian cyberbullying. Di sini saya mengambil dari beberapa sumber. Salah satunya yaitu dari laman UNICEF pada tahun 2020, yaitu cyberbullying atau perundungan dunia maya, yaitu bullying dengan menggunakan sarana teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Pengertian cyberbullying menurut Administrator Biro Umum dan PBJ pada tahun 2021 yaitu cyberbullying adalah kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak remaja yang lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Pengertian yang ketiga adalah cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui teks, gambar atau foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan. Sumbernya dari Hidayat, Adam, Dana Pramita, dan Suhendrik pada tahun 2015. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa sumber tadi, cyberbullying adalah kejahatan yang disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan teknologi digital dengan cara menghina dan mempermalukan orang lain melalui teks, gambar, atau video. Poin yang kedua yang akan saya bahas adalah bentuk konten cyberbullying. Dikatakan sebagai aksi cyberbullying ketika sebuah konten meliputi yang pertama adalah menyebarkan kebohongan atau hoax atau foto memalukan orang lain tanpa izin orang tersebut. Yang kedua adalah mengirim pesan berisi ancaman baik melalui platform chatting maupun kolom komentar pada media sosial. Yang ketiga, membuat situs atau grup room chat yang berisi kebencian tentang seseorang atau untuk menebar dan menyebarkan kebencian terhadap seseorang. Yang keempat adalah membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online seseorang dengan tujuan mempermalukan atau menyebabkan masalah dengan menggunakan nama mereka. Yang terakhir, bentuk konten cyberbullying adalah melibatkan seseorang dalam percakapan seksual atau memaksa seseorang untuk mengirimkan gambar yang sensual. Poin yang ketiga adalah dampak cyberbullying. Berikut dampak cyberbullying yang dikutip dari laman resmi UNICEF pada tahun 2020. Yang pertama adalah dampak bagi korban. Dampak bagi korban ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu dampak psikologis dan dampak sosial. Dampak psikologis, seperti mudah depresi, mudah marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, hingga pada percobaan bunuh diri. Dampak sosial yang akan dialami korban cyberbullying seperti menarik diri dari lingkungan, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Yang kedua adalah dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, serta lebih ingin mendominasi orang lain
kurang berempati, sehingga seringkali dijauhi oleh orang-orang. Dampak bagi orang yang menyaksikan atau yang disebut dengan bystander adalah jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut yang jelas, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial. Sehingga kebanyakan dari mereka yang menyaksikan itu mengikuti menjadi pelaku dari cyberbullying atau tetap diam saja ketika melihat aksi cyberbullying pada media-media digital. Poin selanjutnya adalah hubungan antara cyberbullying dan media sosial Twitter. Diketahui jumlah pengguna Twitter di Indonesia pada Januari 2021 telah mencapai 14,05 juta. Sejalan dengan fakta ini, tentu banyak pula oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan dengan melakukan aksi-aksi yang mengganggu pengguna lain. Salah satunya adalah aksi cyberbullying. Ada banyak faktor yang menyebabkan aksi cyberbullying terus marak sampai dengan sekarang ini di media sosial seperti Twitter. Salah satunya adalah faktor adanya akun anonim. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu akun anonim. Akun anonim yaitu sebuah akun yang penggunanya menyamarkan identitas asli mereka dalam bermedia sosial. Anonim berasal dari kata Yunani yang berarti tanpa nama, yang biasanya dipakai untuk mengidentifikasikan suatu objek baik berupa manusia ataupun benda. Sekarang ini banyak kita lihat remaja yang menggunakan akun anonim untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya untuk mengatasi suatu masalah dengan membuat akun-akun fiktif agar lebih ekspresif dalam berkomunikasi dengan teman-teman lain. Serta ada pula remaja yang cenderung menggunakan media sosial yang tidak digunakan oleh orang tua untuk mengekspresikan pendapatnya dengan lebih leluasa. Intinya, akun anonim, akun palsu, akun abal-abal, dan akun tidak jelas lainnya adalah orang-orang yang menulis dan beropini dengan memanfaatkan media sosial dan beraktivitas di dunia maya tanpa ingin diketahui identitas pribadinya oleh orang lain. Berikut ini adalah contoh penyalahgunaan teknologi informasi digital berupa cyberbullying pada media sosial Twitter. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.